Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi amma ba'd. Al-Quran Al-Karim sepertiganya adalah kisah, sebagaimana hal itu disampaikan oleh para ulama. Pernyataan itu menunjukkan betapa pentingnya memahami sejarah dalam kehidupan untuk membangun masa depan. Mari sejenak kita berselancar dengan kisah sang Ashabul Jannah atau pemilik kebun yang Allah ceritakan dalam surah Al-Qalam. Kisah ini diwahyukan kepada Rasulullah SAW pada masa-masa awal saat mengawali dakwah sebagai utusan Allah di Mekah. Saat itu Rasulullah SAW mulai menghadapi gangguan dan celaan dari orang-orang musyrik yang menentang dakwah beliau. Allah menceritakan kisah ini dalam surah Al-Qalam ayat 17 hingga 27. Ayat ke-17 inilah satu-satunya ayat yang menjelaskan maksud Ashabul Jannah dengan makna para pemilik kebun. Sementara dalam banyak ayat, kata Ashabul Jannah merujuk pada makna para penghuni surga sebagai lawan dari Ashabun Nar, yaitu para penghuni neraka. Lalu, bagaimana kisah Ashabul Jannah dan apa yang bisa kita ambil pelajaran darinya? Hadirin rahimakumullah. Allah mengisahkan dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah menguji mereka, yaitu orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak mengecualikan dengan mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam karena terbakar seperti malam yang gelap gulita. Quran Surat Al-Qalam ayat 17-20. Selanjutnya disebutkan lagi, lalu mereka saling memanggil pada pagi harinya, pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik, pada hari ini jangan sampai ada orang miskin yang masuk ke dalam kebunmu. Berangkatlah mereka pada pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Mereka mengira mampu melakukan hal itu. Ketika melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang sesat, bahkan kita tidak memperoleh apapun. Quran Surat Al-Qalam ayat 21 sampai dengan 27. Hadirin rahimakumullah, siapa itu Ashabul Jannah dan apa yang mereka lakukan hingga Allah mengabadikan kisah mereka dalam firman-Nya? Para pemilik kebun ini adalah sebuah keluarga. Mereka hidup bersama seorang ayah yang mulia, baik dan sangat dermawan. Ia adalah seorang mukmin yang selalu memperhatikan hak-hak Allah pada harta, buah-buahan, dan tanamannya. Pada waktu itu, kebunnya memberikan hasil yang melimpah lagi berkah. Setiap masa panen tiba, sang ayah memanggil orang-orang miskin untuk ikut menikmati hasil kebunnya. Orang-orang miskin datang dengan membawa keranjang. Ada pula yang mengambil dengan kedua tangan mereka, sekedar ikut menikmati hasil panen dari kebun itu. Mereka ikut merasakan kegembiraan sembari memakan hasil buah-buahannya yang menyegarkan. Mereka hidup bahagia di kebun surga lelaki soleh ini. Ayah yang baik ini tahu betul bagaimana memanfaatkan hasil kebunnya. Sebagian hasilnya disimpan untuk kebutuhan keluarga dan perawatan kebun. Sedangkan sebagian lainnya ia sedekahkan. Singkat cerita, lelaki yang soleh ini, ayah dari para pemilik kebun ini, wafat tepat menjelang waktu panen tiba. Anak-anaknya pun memakamkan ayah mereka dengan baik. Mereka sedih dan menangis atas kematian sang ayah. Akhirnya
Anak-anak inilah yang mewarisi kebun dari sang ayah. Dan mereka inilah yang dimaksudkan para pemilik kebun atau ashabul jannah. Jamaah yang dirahmati Allah, musim panen kian dekat. Ketika fajar menyingsing dan suasana pagi yang indah, mereka ashabul jannah pergi ke kebun guna mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut musim panen. Mereka menyambut musim panen dengan kebahagiaan karena hasil buah-buahan yang begitu melimpah. Mereka juga berseloroh, pasti besok kita akan memanennya, tanpa mengucapkan lafal insya Allah, tanpa menyandarkan kekuasaan kepada Allah. Lalu di antara anak-anak pemilik kebun tersebut berkata, harta ini hanya sedikit, sementara keluarga yang kita tanggung teramat banyak. Kita tidak dapat melakukan apa yang dahulu dilakukan oleh ayah kita. Mereka pun sepakat untuk tidak memberi orang-orang miskin sebagian hasil kebun itu. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Profesor Muhammad Sulaiman Al-Aqsqor dalam kitab-kitabnya Zubdatu At-Tafsir min Fathil Qadir. Sekali lagi, orang tua mereka selalu bersedekah kepada fakir miskin saat panen, bahkan membiarkan kaum du'afa itu ikut memetik. Namun anak-anaknya tidak demikian. Mereka kikir. Mereka bersikap angkuh karena merasa diri merekalah pemilik harta tersebut. Meskipun salah seorang di antara saudara mereka ada yang tidak kikir, tetapi pada akhirnya ia ikut menyepakati untuk tidak memberi kepada fakir miskin lantaran desakan oleh saudara-saudaranya yang lain. Hal ini diisyaratkan dalam dialog yang terekam pada ayat setelahnya. Lalu kebun mereka lenyap seketika, hangus terbakar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, andai dahulu kita tidak memberikan sebagian hasil panen kepada orang miskin, niscaya kita menjadi lebih kaya dari sekarang, kata sebagian anak pemilik kebun. Ini adalah hitungan matematis. Bukankah begitu Bapak Ibu, saudara sekalian? Berhati-hatilah. Jangan sampai anak kita hanya diajari hitungan matematika dunia dan tidak pernah diajari hitungan matematika langit. Padahal Allah lah yang memiliki kekayaan, Allah lah yang memiliki kekayaan di bumi dan di langit, serta seluruh isinya. Kita perlu mewaspadai logika akal yang hanya mampu menjangkau hitungan untung rugi duniawi. Seperti anak-anak para pemilik kebun ini, mereka pandai berhitung. Jelas mereka tahu hitungannya. Andai kita tidak memberikan sebagian hasil panen kita kepada orang miskin, kita akan menjadi lebih kaya dari sekarang. Andai hasil panen ini untuk kita saja, niscaya harta kita bertambah dan berlimpah. Kalau kita bersedekah, pasti harta kita berkurang. Ini logika mereka. Padahal Rasulullah SAW telah memberikan gambaran logika yang benar, yang seolah bertentangan dengan akal pikiran manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mana qasat shadaqatum mimmal." Tidaklah sesuatu pemberian sedekah itu mengurangi banyaknya harta. Hadis riwayat Muslim nomor 50. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah awal petaka yang menyebabkan para pemilik kebun kehilangan keberkahan. Bahkan mereka kehilangan kebun dan gagal panen. Keindahan kebun mereka lenyap saat mereka tidur. Kebun mereka terbakar, hangus tak tersisa. Padahal esok harinya mereka bersiap akan panen raya. Pada akhirnya mereka menyesal. Mereka tidak bisa panen. Hilanglah rezeki yang mereka nantikan sepanjang tahun. Hanguslah kebun mereka, musnahlah buah-buahan yang ranum dan menyejukkan pandangan. Sirnalah impian untuk menggenggam harta yang berlimpah. Pupuslah kesempatan untuk bersedekah. Itulah azab di dunia. Oleh karena itu, berikan hak orang yang tidak mampu dari harta kita. Jangan dzalimi mereka. Hak orang lain yang kita simpan bersama harta kita
tidak akan mendatangkan kebaikan, justru akan menghilangkan keberkahan. Sisakan berkahnya, berikan hak-hak orang-orang miskin. Semoga Allah memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.